Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, Sobat Oripot semua dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di obrolan ringan podcast Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Cepu, Blora, Jawa Tengah. Nah, perkenalkan saya Dr. Desta Restu yang akan menemani bincang singkat kita ringan maupun informatif kali ini selama kurang lebih 30 hingga 60 menit ke depan. Nah, teman-teman semuanya, Sobat Oripot, kembali diingatkan bahwa Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Cepu adalah satu rumah sakit di daerah Cepu, Blora, Jawa Tengah, di mana kita menyediakan informasi yang pastinya edukatif untuk teman-teman semua yang berada di daerah Cepu melalui Instagram Live yang rutin dilakukan setiap bulannya. Dan juga untuk tayangan ini diadakan langsung via live streaming YouTube di YouTube kita yaitu RS PKU Cepu. Nah, pada kesempatan kali ini untuk di hari Kamis yang ceria di tanggal 15 Juni ini kita sudah kedatangan bintang tamu narasumber kita yang sangat hebat pastinya. Nah, sebelum itu kita mau spill dulu untuk tema kita pada siang hari ini. Nah, jadi teman-teman mungkin kalau sebelumnya kita sering membahas tentang informasi-informasi kesehatan dengan dokter-dokter pakar kita, dokter spesialis, namun kali ini yang berbeda nih. Kita akan membahas tentang Rumah Sakit PKU, di mana Rumah Sakit PKU Cepu ini memiliki layanan unggulan pastinya yang bisa teman-teman nikmati sebagai sarana prasarana rumah sakit gitu. Nah, teman-teman semuanya, kita sudah kedatangan bintang tamu kita, yaitu narasumber kita. Saya sambut dulu dengan Dr. Haji Ahmad Budi Karyono, Magister Manajemen Kesehatan, selaku Direktur Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Cepu. Halo, Assalamualaikum Dr. Budi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah. Baik, sehat dokter? Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat, kita semua. Mudah-mudahan saya dan semuanya serta penonton setia atau pendengar setia semua dalam keadaan sehat. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah dokter, terima kasih untuk waktunya dokter. Mungkin saya yakin sangat amat padat dan sibuk ya dokter. Gitu. Tapi alhamdulillah bisa menyempatkan waktunya di sini bersama dengan saya dan juga teman-teman Oripot yang sudah siap untuk menyaksikan. Kita akan membahas tentang layanan unggulan dari Rumah Sakit PKU Cepu dokter ya. Gitu. Baik dokter, mungkin sebelum kita membahas ke tema teman-teman semuanya, Sobat Oripot, jadi yang kita tahu memang salah satu rumah sakit merupakan salah satu aspek penting yang ada di tatanan pemerintahan pastinya juga di setiap daerah, di mana memang aspeknya adalah untuk sebagai sarana kesehatan yang pastinya menunjang untuk kesehatan teman-teman semua yang ada di semua daerah gitu dokter. Nah dokter, kalau misalnya kita berbicara tentang rumah sakit, mungkin akan lebih spesifik di Rumah Sakit PKU Cepu dokter ya gitu. Mungkin tadi saya sudah menyebutkan di awal memang untuk lokasi kita memang berada di daerah Cepu dokter. Nah cuma kalau boleh tahu dokter dan dijelaskan lagi, mungkin ada teman-teman yang seperti saya dari rantauan mungkin agak masih bingung di mana sih Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Cepu ini dok. Monggo dokter silahkan. Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Cepu itu berada di Jalan Ahmad Dahlan, Ahmad Dahlan. Kemudian di situ juga ada selain rumah sakit itu kompleks amal-amal usaha Muhammadiyah yang lain. Misalnya di situ ada SMA Muhammadiyah, SMK Muhammadiyah, serta sampai TK Muhammadiyah pun ada di sepanjang jalan itu. Nah, ya, jadi yang meramaikan jalan Kiai Ahmad Dahlan ini itu adalah hampir semua itu amal usaha dari Muhammadiyah. Oke, baik dokter, terima kasih. Jadi memang satu kawasan di daerah sini memang adalah kawasan Muhammadiyah dokter ya gitu. Baik, oke, baik dokter. Jadi memang sudah untuk secara wilayah sendiri memang berada di wilayah Cepu dokter ya, di mana memang mungkin awalnya dari PKU ini sendiri belum berbentuk rumah sakit dokter ya, gitu. Oke, mungkin kalau boleh diceritakan sedikit nih dokter perjalanan dari rumah sakit PKU. Sejak tahun 1985, tentunya dokter desa belum lahir. Di tahun itu kami masih berupa RBBP, jadi rumah bersalin dan balai pengobatan yang biasa. Di situ cikal bakalnya, kemudian berkembang dan berkembang, akhirnya menjadi Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Cepu. Namun, walaupun kita ada di lingkungan Muhammadiyah, kita ini melayani semuanya. Jadi melayani masyarakat di Cepu, bahkan itu sampai luar Cepu pun itu bisa datang ke Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Cepu. Dan semuanya itu kami layani dengan insya Allah dengan baik. Baik itu yang layanan dengan fasilitas umum maupun yang
dengan menggunakan kartu asuransi. Sama semua kita layani karena kita sangat mengutamakan pelayanan kepada pasien itu semua. Baik, oke, mantap dokter. Jadi untuk teman-teman semua, jadi untuk Rumah Sakit PKU ini sendiri memang awalnya masih dalam berbentuk balai pengobatan Daruma Ya. Bersalin dokter ya gitu. Dan yang paling penting dari yang sudah dokter Budi sampaikan tadi bahwasanya kita tidak pandang bulu dokter ya. Jadi Ya, semua kalangan semua kita masyarakat dilayani dengan baik di Rumah Sakit PKU Cepu, diterima, tidak ada diskriminasi maupun tidak ada, betul dok. sama semua kita layani dengan baik. Betul, karena yang asumsi di masyarakat ini mungkin di Cepu maupun di luar Cepu dokter ya. Terkadang ada kesenjangan katanya antara pasien yang menggunakan asuransi umum maupun asuransi dari pemerintah dan juga pasien yang memang bayar secara mandiri gitu. Cuma untuk di Rumah Sakit PKU Cepu tidak ada perbedaan dokter ya. Betul, baik. Baik, oke. Mungkin selanjutnya nih dokter masih berbicara tentang rumah sakit PKU gitu. Yang kita tahu memang PKU ini sudah berbentuk rumah sakit, pastinya ada layanan-layanan dokter ya yang diberikan oleh rumah sakit yang sekarang mungkin dari mulai akreditasinya, terus juga untuk pelayanan yang ada di rumah sakit ini sendiri mungkin boleh disebutkan dokter yang tersedia di PKU ini apa saja dok? Jadi sesungguhnya Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Cepu ini melayani semuanya itu kita unggulkan. Jadi unggulan kita itu justru yang pertama itu adalah pelayanan kepada pelanggan. Oke, baik. Jadi kita berusaha untuk memuliakan pelanggan itu sendiri. Ya, kemanapun pelanggan itu menuju. Misalnya kalau ke Poli Kandungan, ya kita layani dengan baik ke Poli Kandungan dan seterusnya. Jadi semuanya itu kita memuliakan para pelanggan yang hadir. Oleh karena itu semua layanan itu sama. Bahkan menurut angan-angan kami itu mulai dari ujung jalan itu kalau bisa itu sudah mulai menikmati layanan dari rumah sakit PKU Muhammadiyah Cepu. Tidak hanya di dalam gedung rumah sakit aja atau di poli saja, tidak. Mulai datang masuk di Jalan Kiai Ahmad Dahlan, kemudian masuk di lingkungan rumah sakit PKU, mulai dari layanan parkir dan seterusnya, itu semuanya tercover dari layanan kami yang semangatnya itu adalah memuliakan pelanggan yang datang. Seperti itu sebenarnya. Namun ada beberapa poli yang kita lebih unggulkan. Misalnya dalam hal ini adalah layanan hemodialisis, karena kita tahu semua bahwa hemodialisis ini tidak semua rumah sakit itu ada. Jadi kita staging di sana. Kemudian juga layanan rehab medis atau layanan operasi yang memakai alat-alat tertentu itu juga menjadi unggulan kami. Namun sesungguhnya yaitu tadi semua itu menjadi unggulan dari layanan kami. Ya, baik dokter. Baik, jadi memang sebenarnya harapannya ketika sudah masuk kawasan Jalan Ahmad Dahlan ini sudah bisa merasakan vibes dari Muhammadiyah PKU Cepu dokter ya gitu. Oke dok, mungkin kalau misalnya tadi sudah beberapa disebutkan ada program unggulan dari Rumah Sakit PKU Cepu dokter gitu. Nah mungkin tetap pastinya juga di Rumah Sakit PKU ini tersedia rawat jalan dan rawat inap dokter ya gitu. Mungkin kalau boleh disebutkan dok untuk rawat jalannya sendiri kita tersedia spesialis apa aja sih dokter? Jadi yang kami unggulkan itu antara lain pelayanan hemodialisis, kemudian layanan rehab medis, kemudian ada layanan dermatologi dan venereologi yang nantinya ini masih kita dalam proses ini. Ini akan ada ke kosmetik medis, kosmetik medis nanti akan ada. Ya. Tapi untuk sementara nanti baru kita mau merintis. Kemudian untuk operasi-operasi katarak, kita menggunakan metode yang kita unggulkan memakai vakum. Kemudian juga operasi prostat dengan tub, kemudian juga operasi
sinusitis dengan flash, ya. Dan yang tidak ada yang di rumah sakit lain itu adalah pelayanan unggulan rohani. Jadi kita mengobati atau menerapi pasien itu tidak hanya fisiknya saja, tetapi secara holistik. Jadi jasmani, rohani. Nah, itu adalah salah satu keunggulan kita. Adapun poli-poli yang ada itu adalah 4 besar, itu sudah ada semua, ya. Antara lain poli anak, poli objin, poli internal, dan poli bedah. Itu ada. Ditambah lagi dengan bedah ortopedi, itu ada. Bedah urologi, ya. Kemudian ada poli saraf, ada poli mata, dan ada poli kulit, ya, dan krenologi, ya. Yang nantinya itu juga akan kami kembangkan ke poli Kosmetik medis, ya, Okay. medis, ya. Jadi itu penunjangnya. Kemudian selain ada radiologi, ada laborat, kemudian juga kita ada rehab medis. Jadi untuk layanan geriatri itu insya Allah kita sudah lengkap, artinya bahwa seseorang yang geriatri itu biasanya membutuhkan layanan di poli saraf, kita ada. Pelayanan di poli penyakit dalam kita sudah ada. Kemudian juga yang di rehab medis itu tadi. Oke, baik. Jadi memang sudah sesuai dengan standar tipe rumah sakit dokter ya, kalau bisa saya sebutkan. Memang kan ada bagian-bagian atau ada tingkatan dari setiap rumah sakit tersebut. Untuk PKU sendiri tipe C dokter ya, sudah naik menjadi tipe C. Oke. Dan kita juga sudah lolos akreditasi yang baru dan alhamdulillah kita mendapat predikat paripurna. Oke, mantap. Oke, alhamdulillah dokter. Mendapat predikat paripurna. Oke, pastinya dengan adanya peningkatan tipe rumah sakit dan juga akreditasi ini harapannya bisa lebih memberikan pelayanan terbaik untuk pasien dan masyarakat, dokter ya. Oke, baik dokter. Mungkin tadi sudah disebutkan program-program unggulan dokter. Mungkin kalau kita boleh bedah satu-satu nih dokter. Mulai yang pertama dari pelayanan hemodialisa atau cuci darah. Betul dok. Memang ini salah satu center yang diperlukan dokter ya untuk sebuah rumah sakit. Apalagi memang sekarang kasus penyakit gagal ginjal itu angkanya sudah meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Otomatis keperluan dan kebutuhan untuk adanya proses atau terapi cuci darah ini juga diperlukan gitu. Nah mungkin boleh dijelaskan dokter untuk center hemodialisa yang ada di Rumah Sakit PKU Cepu ini seperti apa dokter? Ini memang sayangnya kami mohon maaf pada beberapa orang di sekitar Cepu. Kenapa minta maaf? Karena tidak bisa mengcover semua pasien yang membutuhkan hemodialisis di Rumah Sakit PKU Cepu. Kami sementara ini hanya mempunyai 6 mesin, ya, mesin cuci darah. Dan nanti ke depan kita akan mengembangkan, ya. Dan insya Allah mudah-mudahan secepatnya juga itu akan bisa menambah menjadi 15. Karena apa? Kan kasihan pasien yang tinggalnya di sekitar Cepu, kemudian mereka harus cuci darah sampai kapan itu ada yang sampai Semarang. Kan kasihan. Ya seperti halnya di Rumah Sakit Bojonegoro pun itu juga sudah tidak nampung. Pasien yang baru dinyatakan cuci darah itu dia sudah tidak bisa tertampung di Bojonegoro, tetapi justru dia tertampungnya di Gresik. Kan kasihan, itu jaraknya itu 100 km lebih. Ya, padahal itu hanya untuk cuci darah. Makanya dengan kita bisa mengembangkan, insya Allah kita akan lebih bisa melayani masyarakat sekitar Cepu dengan baik. Baik, oke.
Oke, baik dokter. Jadi memang untuk ketersediaan mesin atau alat cuci darahnya kita memang sejauh ini kita hanya bisa menampung atau berjalan 6 mesin dokter ya Ya, gitu. sementara ini. Sementara ini dan itu pun juga sudah ada pasien yang pastinya antrian rutin setiap minggunya dokter ya seperti itu. Nah, kalau boleh dijelaskan nih dok, unggulan dari kita kan memang kita sudah punya dokter penanggung jawab spesialis ya dokter nih di apa namanya di HD ini sendiri gitu. Dan sudah ditunjang juga oleh SDM yang terlatih dan juga kompeten. Ya. Nah, mungkin banyak pertanyaan juga dari masyarakat. Kalau mendengar masalah cuci darah ini pasti kan satu harganya mahal. Nah, untuk administrasinya gimana nih dokter? Sebetulnya itu nggak usah difikirkan. Kalau eh, pasien itu atau pelanggan itu sudah mempunyai kartu BPJS, oleh karena itu inilah pentingnya mengikuti program BPJS. Ya. Tidak usah memikirkan, dan kita melayaninya sama, tidak membedakan antara yang memakai kartu BPJS dan tidak memakai, sama semua. Jadi kita memakai sistem single use, tidak ada sistem yang nanti dipakai ulang, tidak ada. Jadi nanti bahan habis pakai yang dipakai oleh pasien pada saat itu ya sudah langsung disposable. Jadi tidak ada yang dipakai kembali, semua sama, baik itu pasien BPJS maupun tidak. Oleh karena itu, dan itu kalau pasien BPJS sudah tidak usah merogoh ke kocek lagi. Baik. Jadi langsung menunjukkan kartu BPJS dan sidik jari. Ya itulah, insya Allah akan kita layani Oke. dan aman. Aman, oke. Baik dok, mungkin kalau boleh saya rangkum di dokter untuk Ya. pelayanan HD kita, jadi memang satu untuk hemodialisis atau center cuci darah di Rumah Sakit PK Muhammadiyah Cepu ini, yang pertama sudah ada dokter penanggung jawabnya ya dok ya, jadi dokter Harus ada itu syarat mutlak. Salak mutlak, oke. Dokter spesialis penyakit dalam dok ya, Iya. dokter spesialis penyakit dalam, dan juga didukung oleh SDM kita yang Iya. pastinya terlatih dan juga kompeten di Iya. bagian center hemodialisis. Terus yang kedua, untuk keseluruhan alat kita sudah ada 6 mesin dokter ya Iya. yang berjalan dan pastinya selalu dikalibrasi dokter ya, Ya, rutin. sudah, rutin. Rutin dekalibrasi supaya bisa digunakan secara efektif dan juga efisien untuk pasien cuci darah. Dan pastinya untuk sobat Aripot semua jangan khawatir, untuk penanganan hemodialisis di Rumah Sakit PKU sudah tercover BPJS 100% dokter Sudah. ya. Jadi Dan ini sudah lolos uji. Itu khusus sudah ditera semua oleh yang berkompeten. Ya, jadi Pernefri Jawa Tengah itu sudah selalu memantau apakah kita ini jalan di rel yang sebenarnya atau tidak. Ya, kalau memang tidak, ya tidak akan dibuka izinnya. Tapi kalau kita sudah memenuhi syarat, ya, jadi nanti akan diberikan pengembangan juga. Nah, salah satunya kita belum bisa menambah itu adalah karena memang kita kurang SDM untuk merawatnya, karena memang pelatihan ini khusus dan pelatihan ini antri, yang butuh bukan hanya Rumah Sakit PKU deh. Muhammadiyah Cepu aja, tetapi semua di Jawa Tengah ini itu senternya satu untuk pelatihan ini. Ya. Baik, oke, betul, baik. Oke, jadi jangan khawatir untuk semua pasien, insya Allah kita akan terus mengembangkan center hemodialisis ini dokter ya, agar bisa mengcover pasien-pasien yang berada di wilayah Cepu juga. Oke, mungkin kita lanjut ke layanan unggulan yang selanjutnya dokter ya. Jadi disebutkan tadi memang untuk pasien geriatri ya rata-rata ini kita memang membutuhkan sistem yang multidisiplin, salah satunya ada rehab medik gitu dokter. Poli rehab medik kita sudah tersedia juga dokter spesialis KFR kita dokter ya, dengan dokter Adesti gitu dok. Nah kalau boleh dijelaskan nih dokter untuk rehab medik sendiri apa sih dok yang tersedia di Rumah Sakit PKU ini, mungkin mulai dari SDM dan juga layanan poli-polinya dok. Jadi yang sudah kita lakukan layanan yang terkait dengan rehab medik itu kita selain sudah mempunyai beberapa SDM yang nantinya juga akan sudah akan menunjang dari layanan itu, kita juga sudah mempunyai beberapa peralatan standar ya, dan bahkan kita sudah punya alat laser untuk menunjang untuk mempercepat
kesembuhan dari pasien itu. Oke. Jadi dokter KFR, dokter anestesi, ya, itu akan memberikan layanan bagi yang memerlukan menggunakan laser itu. Oke, oke. Baik dokter, memang sudah mungkin sudah ada di episode sebelumnya juga nih kita sudah membahas dengan dokter Adesti, spesialis KFR tentang apa aja sih program yang ada atau layanan yang ada di Polri Rehab Medik ini. Mungkin untuk teman-teman Oripod semua bisa dicek di YouTube kita atau di Instagram. Ada tayangan sebelumnya kita sudah bahas lengkap mulai dari ada apa saja, terus Polinya buka jam berapa saja, itu bisa dicek langsung teman-teman Oripod semua ya. Oke, baik dok, mungkin masuk ke layanan yang selanjutnya nih dokter. Ya. Tadi mungkin untuk center hemodialisis dan juga penunjang rehab medik. Nah, sekarang nggak kalah penting dari sebuah rumah sakit, terutama mungkin rumah sakit tipe C ke atas dokter. C, B, A itu pastinya tersedianya ruang operasi nih dok. Ya. Nah, ruang operasi kita kan berjalan 7 kali 24 jam dokter ya kalau saya bilang. Jadi memang sudah yang elektif dan juga yang cito pun bisa dilakukan gitu. Nah, kita sudah ada juga dokter spesialis yang lengkap, mulai dari dokter spesialis bedah ortopedi atau bedah tulang, dokter spesialis bedah urologi, spesialis THT juga dok ya, dan pastinya adalah dokter biusnya, dokter spesialis anestesi sudah ready dokter ya di rumah sakit PKU ini. Oke dok, mungkin yang pertama nih dokter, tindakan apa aja sih dok yang bisa dilakukan di kamar bedah kita, di kamar operasi rumah sakit PKU Muhammadiyah Cepu ini? Insya Allah semua tindakan dasar bedah kita bisa melakukan, ya. Jadi mulai dari bedah umum, bahkan bedah ortopedik pun kita, kalau nggak salah malah satu-satunya dokter bedah ortopedik Cepu di dokter area ya. Cepu sih, di area Cepu sih. Ya, kita lakukan apa aja itu, ya. Kemudian juga THT mata itu juga kita lakukan di sini dengan baik. Sementara ini kita masih mempunyai 2 kamar operasi. Mohon doa bahwa secepatnya kita akan mengembangkan menjadi 4 kamar operasi yang di atas standar. Oke, amin ya Allah. Karena nanti bakalnya kita memakai metode yang baru, ya, memakai metode yang baru untuk membangun ruang operasi, dan insya Allah lebih dari standar. Ya, doakan saja, tapi kemudian secepatnya bisa. Kalau lokasi sudah ada, jadi tinggal finishing aja. Oke, baik dokter. Jadi memang jadi kita bisa lebih melayani masyarakat Cepu dan sekitarnya untuk melakukan operasi apapun. Oke, baik. Mungkin memang juga mohon didoakan juga untuk teman-teman supaya bisa cepat berjalan dokter ya, 4 kamar operasi. Karena memang kasus-kasus operasi ini kan memang terkadang memang sudah ada yang direncanakan, tapi seringnya kan kayak bisa kecelakaan lalu lintas dan lain-lain, terkadang butuh yang cito segera dokter ya gitu. Jadi harapannya dengan peningkatan juga dari kamar operasi ini bisa meningkatkan pelayanan untuk operasi juga dok ya di rumah sakit PKU Cepu. Mungkin kita punya 2 aja nih, kadang-kadang antri pada event-event tertentu itu antri, karena kan ya namanya orang sakit itu kan tidak bisa diprediksi. Yang apalagi kalau yang operasinya situ, jadi kan saat itu harus segera dilakukan. Kalau tidak, nah misalnya yang situ ini 2, kemudian berarti kan harus menunda yang elektif. Jadi kita tidak mengharapkan orang itu operasi atau orang itu tidak mengharap. Kami tidak mengharapkan bahwa orang itu sakit. Justru kami ini mendoakan semua masyarakat ini sehat. Betul. Tapi kalau kita hanya mendoakan yang sakit itu periksalah ke rumah sakit PKU Muhammadiyah Cepu, insya Allah akan cepat sembuh. Baik, oke, mantap. Nah, mungkin satu yang penting juga nih dok, saya lupa menyebutkan tadi bahwa kita juga ada spesialis obstetrik dan ginekologi dokter ya. Jadi dokter kandungan pastinya untuk yang operasi sesar. Mungkin tadi dokter sebut ada event-event tertentu, biasanya kalau tanggal cantik dokter ya. Angka kelahiran tinggi biasanya. Oke. Mungkin. Tapi sebenarnya kita tidak mengharapkan seperti itu, dan kalau betul-betul bukan indikasi, betul dok, itu tidak kami lakukan insya Allah. Jadi kita tidak seperti yang
mungkin masyarakat ada yang mengira seperti itu. Oh, lahirnya di tanggal cantik kalau itu adalah dari Allah. Betul. Oke. Jadi seperti itu. Ini tanggal cantik loh, Oh lahirnya iya, 7/7. 7. Oke, baik dok. Oke. Jadi, Tapi tahunnya tidak saya sebutkan. oke, baik dok. Jadi, baik seperti balik lagi untuk indikasi operasi pasti ada pertimbangan dari dokter langsung Iya, dokter ya, sesuai jadi indikasi. betul-betul indikasi medis, lain tidak. Tidak. Oke, baik dok. Oke, jadi itu mungkin untuk secara umum tentang operasi. Nah, mungkin kalau boleh kita bedah satu-satu nih dokter. Yang salah satu tiga unggulan di kita kan ada di bidang urologi dokter ya. Jadi di bidang urologi ini kita ada mengenal istilah operasi TUP nih dokter. Ini kan salah satu unggulan juga nih di rumah sakit PKU. Mungkin boleh dijelaskan dokter untuk bagaimana sih operasinya, apa yang membedakan dan bagaimana prosesnya nih, dokter mungkin Itu secara kan sudah singkat. dijelaskan sama dokter Fitra Fitra. dokter. Iya, seperti itu. Nanti biar para pecinta Oripot biar membuka Oke, baik file-file. dok. Kalau enggak gitu nanti tidak membuka. Oke, Jadi baik yang baik. jelas di sini sudah melakukan eh, meminimalisir sayatan Oke. irisan. Jadi dengan cara metode-metode yang baru. Jadi jangan khawatir kalau di PKU itu insya Allah semuanya akan memakai metode yang baru, termasuk yang melahirkan itu tadi. Dengan Ya, metode ERAX itu dok ya. kita sudah pakai ERAX. Dulu kan sudah pernah dokter tadi ya, yang Iya, sudah pernah option betul dok. repotnya. Itu nanti biar membuka file-file yang Oke, repot. baik dok. Jadi tidak perlu terangkan di sini. Oke, baik. Oke. Tapi yang penting nih dokter yang perlu kita highlight juga bahwa program-program atau operasi unggulan di kita saya memang bedah umum secara keseluruhan dokter ya. Jadi bedah dasar itu bisa dilakukan di sini. Juga untuk di bidang urologi kita menggunakan teknologi terbaru yaitu sistem TURP dan juga mungkin dari bidang THT sudah disebutkan juga kemarin sempat kita ada acara dengan dokter Netiana spesialis THT-KL untuk operasi sinusitis menggunakan metode FAST gitu dokter Ya, betul. Dan yang ini cukup kalau menurut saya ini sangat unggulan juga nih dokter untuk di bidang mata. Karena kan mata organ yang kecil, kecil mungkin sering dianggap biasa tapi sebenarnya resikonya tinggi dokter. Dan kita sudah menggunakan metode pakoemulsifikasi untuk operasi katarak dokter ya gitu. itu dulu kita upayakan pada saat itu pandemi. Ya. Kita memesan alat, terus terjadi pandemi. Padahal alat itu harus dikirim import, ya. Menurut apa itu namanya rekanan itu dia langsung didatangkan dari Italia atau Perancis. Jadi import dari sana. Oke. Terus karena adanya pandemi, pengiriman ini agak terdelay, terlambat ya. Terlambat kemudian, tapi enggak, alhamdulillah. Walaupun beberapa bulan ini terlambat, akhirnya datang juga dan langsung kita gunakan dan langsung kita betul-betul Gunakan ya dok. betul-betul menggunakan teknologi yang baru. Jadi kita tidak ketinggalan dari betul. yang di kota-kota besar. Bahwa di sini juga memakai semua operasi termasuk mata ini memakai teknologi yang Baru, oke. Jadi pasti kita juga selalu update dengan ilmu kedokteran yang update, sangat berkembang ya. pesat ini dokter ya. juga sudah nakesnya. Betul dok. Jadi jangan khawatir, kita juga tetap update untuk dari segi ilmu maupun juga dari segi alat dan juga teknologi lainnya dokter ya. Oke, mungkin ini sudah hampir 30 menit nih dokter. Mungkin terakhir dok, salah satu program unggulan kita juga adalah tadi mungkin sudah dokter Budi sebutkan adalah bimbingan bina rohani. Ya mungkin ini saya rasa juga sangat berbeda dengan rumah sakit lainnya gitu, bina rohani kita gitu. Memang kita rumah sakit PKU Muhammadiyah Cepu ini mengedepankan ilmu kerohanian Islami dokter ya, tapi juga tidak menutup kemungkinan pasien-pasien dari segi lainnya juga bisa dirawat di sini. Nah mungkin kalau boleh dijelaskan nih dokter untuk program bina rohani ini seperti apa sih dokter di rumah sakit PKU Cepu? Ya, jadi kita itu adalah didirikan oleh Persyarikatan Muhammadiyah. Tujuan utamanya persyarikatan itu adalah dakwah. Nah,
amal usaha rumah sakit ini termasuk suatu amal usaha. Ya. Amal, ya, kan kita namanya amal usaha. Amal itu adalah beramal, usaha itu adalah usaha. Ya. Jadi kita tidak hanya usaha saja, tetapi didasari oleh amal itu tadi adalah kebaikan. Nah, tentunya yang terkait dengan rumah sakit, kita tidak boleh hanya memikirkan eh, dengan usaha saja atau kata kasarnya itu bisnis saja, tidak boleh. Jadi kita harus ada amalnya, ada sosialnya. Karena itu eh, di dalam pelayanan pasien itu juga gitu. Amalnya tadi kan dakwah. Jadi kita juga harus ada dakwah di dalam menyembuhkan pasien. Dan ini kan juga sesuai dengan eh, suatu terapi yang holistik. Betul, Dok. Jadi orang sakit itu mungkin belum tentu juga sakit fisiknya saja. Tetapi kadang-kadang lebih didominasi oleh Mentalnya, psikisnya, betul, Dok. psikis, jiwanya. Oleh karena itu harus kita siram, kita perbaiki juga, ya. Tidak bisa kita hanya obat saja. Jadi, tapi untuk masukkan penenang jiwanya itu sangat perlu. Oleh karena itu, ya kita di dalam Nusa Tingkatan ini semuanya ada suatu program Bina Rohani yang setiap hari itu memberi advis kepada pasien, ya, diminta ataupun tidak diminta. Apalagi kalau diminta, banyak loh yang meminta, mohon didampingi saya, mau didampingi berdoa, mohon kita diajari doa. Bahkan pasien yang dulunya di sini kemudian pulang, dia banyaknya terkesan oleh Bina Rohani, sehingga minta ngaji dengan yang apa namanya, yang dulu membimbing, membimbing rohani di sini. Nah, alhamdulillah kalau sudah begitu berarti kan program dakwah kita itu kan Berhasil. ya, oleh karena, nah satu lagi yang paling penting, itulah sebabnya kita itu tidak mengharapkan banyak orang sakit, justru kita itu mendoakan semua orang itu sembuh, yang kita rawat di sini itu sembuh. Loh, Pak, nah nanti kalau pasien sembuh semua, sehat semua, apakah rumah sakit ini Berjalan ya. berjalan? Jalan. Nah, kan orang itu kan ada senang, ada susah, dan lain sebagainya. Jadi ada sehat, ada sakit. Jadi kita tidak mendoakan yang sakit, tetapi yang sakit kita doakan untuk kita rawat di sini. Tapi bukannya, sakit, enggak. Tapi yang sakit itu periksalah di rumah sakit PKU Muhammadiyah Cepu supaya cepat sembuh, baik itu jasmani maupun rohani. Oke, baik dokter. Jadi memang suatu aspek yang penting juga dokter ya dalam ketika pasien yang sakit maupun ada penurunan fungsi di kehidupannya, pastinya kita selain memang salah satu faktornya membutuhkan pengobatan secara terapi medis mungkin, tapi secara psikis atau secara mental rohaninya memang butuh sugesti terkadang dokter ya, gitu. Nah inilah yang dibantu oleh tim dari Bina Rohani Rumah Sakit PK Muhammadiyah Cepu untuk membantu sugesti untuk pasien-pasien yang berada di Rumah Sakit PK Muhammadiyah Cepu untuk mendapatkan perbaikan kondisi maupun hingga kesembuhan gitu dokter ya. Oke, baik dokter. Itu mungkin tadi adalah beberapa unggulan-unggulan dari Rumah Sakit PK Muhammadiyah Cepu dokter ya. Jadi kalau boleh saya ringkas, memang dari Rumah Sakit PK Muhammadiyah Cepu ini pastinya harapannya bisa melayani pasien-pasien maupun masyarakat, bukannya hanya sakit tapi juga untuk kontrol dokter ya, kontrol kesehatannya secara rutin di daerah Cepu. Nah untuk Rumah Sakit PK Muhammadiyah Cepu sendiri tersedia poliklinik rawat jalan dan juga rawat inap serta IGD 24 jam, di mana kita menyediakan poliklinik spesialis yang lengkap, 4 bidang utama penunjang, 4 bidang utama dan juga bidang-bidang penunjang lainnya. Dan juga ada center-center seperti hemodialisa, rehabilitasi medik, dan juga kamar operasi yang berjalan 7 kali 24 jam, serta adanya program Bina Rohani yang pastinya bisa menunjang untuk memperbaiki fungsi dan juga rohani dari pasien-pasien serta masyarakat Rumah Sakit PK Muhammadiyah Cepu. Nah,
Memasuki waktu-waktu terakhir nih dokter, mungkin dari dokter Budi ada sedikit closing statement atau mungkin pesan-pesan untuk masyarakat Sobat Oripot yang menonton sekarang di Instagram Live maupun di live YouTube dokter, Ya, untuk pesan-pesan dari dokter Budi ya. selaku direktur. Jadi jangan ragu lagi datang ke Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Cepu apabila loh ya, apabila sakit. Kalau tidak sakit ya eh, cukup menyarankan, menasihatkan kepada orang yang memerlukan ke Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Cepu. Kami eh, sesungguhnya itu mengunggulkan pelayanan medis. Jadi semua layanan medis ini kita unggulkan. Nah, dan insya Allah tujuan utama itu adalah memuliakan pasien, melayani pasien dengan baik, melayani pasien dengan baik. Eh, dan kami lengkapi ini tidak hanya terapi jasmani saja, tapi secara holistik, keseluruhan jasmani dan rohani. Dan kami di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Cepu sigap menangani, ramah melayani secara Islam. Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Budi untuk waktunya. Terima kasih sudah disempatkan di sela-sela kesibukannya untuk sharing dengan Sobat Oripot kita dan juga maupun yang di live streaming YouTube untuk program-program ataupun layanan unggulan di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Cepu, dokter ya. Harapannya memang Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Cepu bisa terus berinovasi dan juga meningkatkan pelayanannya untuk kesejahteraan masyarakat di Cepu terutama gitu. Oke. Sekali lagi terima kasih banyak Dokter Budi atas waktunya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun perbuatan. Ya. Baik, oke. Semoga bisa membantu dan memberikan informasi pastinya untuk sobat-sobat Oripot yang ada di rumah sedang menyaksikan. Oke, baik sobat Oripot semua yang ada di rumah, terima kasih untuk kehadirannya dan juga setelah menyaksikan Oripot kita pada kesempatan kali ini. Jangan lupa untuk teman-teman semua yang punya saran ataupun mungkin pengen bahas apa nih, mungkin bisa dari bidang kesehatan maupun di bidang lainnya masih berhubungan dengan dunia kesehatan juga kedokteran, bisa langsung cantumkan saran kalian di Instagram kita di @rs_pku cepu. Jadi kita akan bisa membaca komen kalian di sana ataupun juga bisa menonton siaran ulang ini juga di Instagram live kita. Mohon maaf, di Instagram Reels kita dan juga di YouTube kita RSPKU Cepu. Dan pastinya untuk teman-teman semua yang masih punya pertanyaan nih sekitar Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Cepu, bisa langsung menghubungi WhatsApp kita di 0822 2667 7933. Nanti insya Allah bakal kita jawab di sana untuk semua nih apa yang pengen diketahui tentang Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Cepu. Baik, saya Dr. Desta pamit undur diri. Terima kasih atas kehadiran juga partisipasi teman-teman semuanya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya Desta untuk pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Ya, mungkin kita bisa terakhir dokter closingan untuk Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Cepu. Saya izin itu dokter Yati sigap menangani bla 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 dokter. Oke. Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Cepu sigap menangani, ramah melayani secara Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.